ferrit vs neodymium ya. Jadi untuk komparasi hari ini itu topiknya magnet ferrit vs magnet neodymium. Baik, saya jelaskan dulu dari yang paling kanan ya, yang paling kanan. Dua yang paling kanan itu adalah box custom yang kita buat di Total Rock Nganjuk. Ini isinya adalah sama dengan tadi masnya yang sebelah sana yang mau baru mau mulai itu, isinya D18C, itu magnetnya ferrit, AS-nya 800 watt, voice coil-nya 4 inci. Nah, untuk yang sebelahnya ini adalah box build up dari Wisdom, cuman isinya saya ganti dengan D18-4NL. Kalau aslinya yang dari pabrik isinya D18C, cuma yang saat ini yang dari pabrik ini saya ganti isinya dengan D18-4NL neodymium. Jadi voice coilnya sama dan AES powernya sama-sama 800 watt. Cuma bedanya yang sebelah kanan, dua yang sebelah kanan ini ferrit magnetnya, dan dua yang sebelah kiri adalah magnet neodymium. Nah, kita akan dengarkan apa sih bedanya antara magnet ferrit dengan magnet neodymium. Soalnya di sini ada perbedaan harga yang cukup signifikan. Kalau yang magnet ferrit ini harganya berapa masuk Ron? D18C 2.350.000 ya, atau 2.300.000 atau sekitar itulah, 2.300.000 sampai 2.350.000 harga Jakartanya. Kalau yang neodymium ini dengan spek yang sama, hanya magnetnya neodymium, itu di harga sudah 3.550.000. Nah, nanti kita bedakan di harga yang selisih 1.200.000 itu apa sih sebenarnya perbedaan antara magnet ferrit dengan magnet neo. Karena banyak teman-teman bilang, wah saya punya keyakinan Pak Daniel, kalau magnet ferrit itu tenaganya atau suaranya pasti tetap lebih tebal daripada yang magnet neodymium. Nah, kita akan dengarkan sama-sama apakah demikian atau tidak, supaya teman-teman bisa langsung mendengarkan langsung, membaca langsung, dan kita uji langsung, tes hasilnya seperti apa, responnya bagaimana, dan SPL-nya berapa. Kita akan coba sama-sama. Baik, sekarang saya akan pasang dulu yang magnet ferrit ya, cik. Baik, saya akan copot yang sebelah kiri ya. Saya akan nyalakan saja yang magnet ferrit. Cek dulu kok, cik, 1, 2, 3. Jadi yang neo tidak dipakai, yang kita pakai hanya dua yang di sebelah kanan saja, dan yang midnya yang bunyi juga yang paling kanan saja, dua box saja ya, ini yang bunyi. Baik, kita coba apakah hasilnya seperti apa dan bagaimana. Kita akan coba dengarkan sama-sama. Baik, ini dia yang magnet ferrit dengan harga Rp2.350.000. Lean with it, down with it, hit the folk, don't stop with it. Then do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the folk, don't stop with it. Then do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the folk, don't stop with it. Then do you stop, then you hit the molly. Oke, udah cukup? Berapa hasil SPL-nya? 128,0 desibel. Sekarang kita tes yang neodymium, berapa hasil SPL-nya? Oke. Jangan dirubah tempatnya. Ya. Oke, geser nyamping ya. Sudah? Baik, kita coba tes yang neodymium. Berapa hasil SPL? Tadi 128,0 ya, ingat-ingat ya. Oke. Lean with it, down with it, hit the folk, don't stop with it. Then do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the folk, don't stop with it. Then do you stop, then you hit the molly bob.
with it. Please you bring it down with it. Hit the fucking stop with it. Then you do you stop, then you hit the fucking stop. Then you do you stop, then you hit the lollipop. Then you get it down, hit the fucking stop. Then you do you stop, then you hit the lollipop. Then you get it down. Oke, berapa? 130,8. Jadi selisih berapa desibel? 2,8 desibel. Ya. Itu baru satu pengukuran di 18 inci. Sekarang kita akan tes yang 21 inci. Karena saya juga punya 21 inci yang nanti akan seri terbaru yang akan keluar. Yang di box custom saya itu isinya double magnet 21 inci, koilnya 6 inci, harganya sekitar 4 jutaan. Yang sebelahnya, yang box build up itu isinya 21 inci neodymium D2106NL, harganya 9 juta. Nah, ini selisihnya kan jauh banget toh, antara 45 jutaan sampai 9 juta. Nah, di 4 juta ini selisihnya apa? Kita coba tes sama-sama hasil 21 incinya. Baik, saya setel dulu yang 21 inci yang Ferit dulu. Baik, kita coba dengerin sama-sama hasilnya bagaimana. Ini 1 lawan 1 ya. Cuma karena saya punya boxnya cuma 1, saya pinjam punya Minion ini. Saya bawa untuk mencoba. Setidaknya kita bisa membandingkan. Oke? Baik. Ini yang harga 4-5 jutaan, 21 in double magnet Ferit. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Bentar ya, ini agak error nih, kena air. Bentar. Oke, itu yang 21 in double magnet harga 4-5 jutaan. Sekarang kita ganti dengan yang neodymium di harga 9 jutaan. Nah, kalau ini udah beredar yang neodymiumnya, sudah banyak yang pakai juga. Oke, kita lihat yang neodymium hasilnya bagaimana. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fuck, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab.
Gimana? Bisa didengerin hasilnya? Apa bedanya di sini? Masih sama seperti yang tadi, betul? Ya, jadi kalau neodymium itu kenapa dikatakan kapasitas neodymium kok tingkatannya lebih tinggi? Itu karena memang benar-benar kualitas daya magnetnya. Kalau kita misalnya punya magnet ferrit sama magnet neodymium nih, misalnya di spek yang sama, itu kalau kita tempelkan besi ya ke magnetnya, itu akan terasa sekali bedanya. Kalau yang ferrit itu cuman katakanlah 1 gitu ya kan, tapi kalau kita tempelin ke neodymium itu magnetnya akan terasa 3 sampai 4 kali lipat. Nah, itulah yang membuat neodymium bisa bersuara lebih apa ini tadi? Lebih lebar detailnya ya. Jadi kalau orang sudah memutuskan untuk pakai neodymium, itu berarti kita memutuskan untuk mengupgrade sound system kita ke respon hasil frekuensi yang lebih lebar lagi. Jadi itu perbedaan utama antara magnet neodymium dengan magnet ferrit. Nah, kalau tenaganya gimana? Coba kita ukur lagi. Yang ferrit bagaimana? Yang neodymium bagaimana? Kita tes. Ayo Mas. Oke, balik lagi ke ferritnya. Oke, sudah? Baik, kita tes untuk yang ferritnya. Berapa hasil SPL-nya dan yang neodymiumnya berapa? Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Ya, berapa? 121,1 untuk satu komponen. Ya, baik. Sekarang kita tes yang neodymium. Dapat berapa? 121,1 ya, betul ya. Baik, sekarang kita tes yang neodymium. Apakah betul selalu neodymium itu tenaganya lebih gede, responnya lebih detail? Kita lihat sama-sama. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it. Oke, berapa? 121,2. Loh, kok nggak beda? Nah, tadi kok beda gitu. Kenapa? Betul, boxnya sangat berbeda. Sebenarnya kalau dibandingkan sama, kemungkinan hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau untuk 21 yang double magnet ini boxnya cukup bagus untuk dia beresonansi dengan baik. Jadi tenaganya benar-benar keluar gitu. Tapi kalau kita dengerin responnya lebih bagus yang di 21. Jadi itu pilihan teman-teman semua. Jadi kalau membuat suatu sistem, pilihannya adalah mau kenceng tenaganya saja atau mau lebar hasil suaranya. Itu Anda yang menentukan gitu. Jadi bukan berarti yang ferrit itu nggak bagus, ya bagus. Cuman ada pilihan lagi kalau Anda ingin meningkatkan atau mengupgrade sistem Anda, silakan berupgrade ke neodymium. Jadi semuanya seperti itu. Jadi lebar detail frekuensi itu ditentukan sekali oleh
kualitas sebuah magnet. Jadi kalau di harga, kenapa kok 21 ini itu harganya mahal? Jadi gini, kalau makin besar voice coilnya, ini diperhatikan ya, makin besar voice coilnya, itu makin sulit menghasilkan detail suara yang bagus. Paham ya? Bisa dipahami ya? Makin besar voice coilnya, makin sulit menghasilkan detail suara yang bagus, tapi makin mudah menambah tenaganya. Hati-hati ya, makin besar voice coil sebuah speaker, makin sulit mengeluarkan detail yang bagus, tapi makin mudah mengeluarkan tenaga atau powernya, karena wattnya pasti makin apa? Wattnya makin besar. Kalau coilnya makin besar, berarti wattnya bisa dibuat makin besar. Jadi kelebihannya pakai voice coil 4 inci dengan 21 inci. Kalau soal detail, pasti detail yang 4 inci, itu pasti. Dari tadi jangan dengerin kan kedengeran detail yang 4 inci. Tapi kalau soal tenaga, nantinya akan lebih kenceng yang coil besar. Jadi pilihannya itu, mau bikin sound kenceng atau sound bagus gitu. Kalau soal kenceng buat saya gampang, tinggal tambah unit pasti lebih kenceng. Yang susah itu bikin sound bagus. Jadi di harga sebuah produk audio, makin tinggi harganya bukan makin kenceng suaranya, tapi makin bagus detail suaranya. Contoh, ini saya kasih tahu. Ini kita pakai sekarang Lenre ini, sama subwoofer yang di bawah itu, yang 4 itu. Iya toh? Yang di bawahnya itu kan isi ferrit ya. Itu kira-kira yang paling mahal harganya yang mana komponennya? 18-nya kah? 12 in-nya kah? Atau tweeternya yang paling mahal? Yang mana? Twitternya yang paling mahal, betul. Jadi kalau di dalam Lenre itu, di satu sistem itu ya, sebelah kanan sendiri, itu kalau kita hitung, yang paling mahal itu adalah Twitternya. Saya kasih tahu, Twitternya itu seri DN75C, itu di harga Rp2.300.000. Nah 12 in-nya di 12 Neo itu berapa masuk Ron? 2.150.000 ya. Nah kalau subwoofernya cuma 2.350.000. Jadi itu tandanya bahwa makin bagus suaranya, harganya pasti makin mahal. Lah di pabrik kami kalau suruh bikin Twitter yang lebih tinggi dari itu lagi udah nggak mampu gitu, udah mentok karena harganya udah sangat terlalu tinggi. Tapi jangan salah, di produk-produk Eropa harganya akan jauh lebih tinggi lagi gitu. Dulu kemarin kami mau impor itu masukin 100 unit aja ragu gitu. Ini Twitter harga 2.300.000, yang mau beli siapa gitu. Benar betul? Siapa yang mau beli harga 2.300.000 Twitter ini? Tapi ternyata setelah kami masukkan barangnya, itu 100 unit itu habis hanya dalam waktu 15 hari. Coba, kenapa? Yang beli siapa? Yang beli ini rata-rata yang sering beli produk Eropa. Karena kalau dia beli produk Eropa harganya 3 juta lebih gitu. Kita bisa bikin di harga 2.300.000 yang suaranya hampir sama. Lah bedanya di mana? Bedanya nanti ada di lifetime-nya. Jadi hati-hati ya. Bukan kita bilang produk Cina sebagus Eropa, tidak. Produk Cina suaranya bisa mendekati sekarang. Ya, jadi produk Cina itu suaranya sudah bisa mendekati Eropa. Yang tidak bisa adalah daya tahannya, itu pasti beda. Karena harganya juga beda. Misalnya saya punya 2.300.000, katakanlah di produk Eropa dari Italia misalnya, itu pasti harganya 3 juta lebih, 3.800.000, 3.700.000. Kenapa? Nanti umur pakainya yang berbeda. Jadi itu jadi pilihan buat kita semua sekarang. Jadi kita tuh kalau wisdom, makin hari kita membuat produk itu bagaimana caranya teman-teman bisa dapat kualitas hasil suara ya, saya bilangnya ya, hasil suara yang makin meningkat, tetapi dengan harga yang lebih reliable gitu loh. Jadi lebih masuk akal seperti itu, dibandingkan dengan teman-teman harus ngumpulin duit banyak buat beli produk yang Eropa. Itu aja sebenarnya tujuan wisdom. Jadi kami berkacanya ke sana Pak. Arahnya wisdom itu bagaimana cara menciptakan produk supaya suaranya bisa mendekati produk Eropa. Jadi kami kiblatnya ke sana. Tapi harganya, kualitasnya itu mendekati, tapi harganya bisa selisih jauh gitu. Bisa Bapak bisa jangkau gitu. Baik. Itu tadi, ada pertanyaan sampai di sini?